Saudara, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah kompromi dengan kelompok Syiah yang menuhankan Ali, mengatakan Al-Quran itu kurang, atau mengatakan malaikat Jibril itu salah dalam menyampaikan risalah, atau mengatakan Ali lebih afdol dari Nabi, atau Ali yang berhak menjadi Nabi. Ini pikiran sesat menyesatkan. Bahkan Ahlus Sunnah sepakat yang punya akidah semacam itu kafir. Nggak ada perbedaan di antara Ahlus Sunnah, saudara. Yang kedua, kelompok Syiah yang walaupun tidak menuhankan Ali, walaupun tidak mengatakan Al-Quran itu kurang, walaupun, saudara, dia tidak mengatakan Ali yang berhak jadi Nabi, tapi secara demonstratif dan konfrontatif mencaci maki para sahabat Nabi, saudara. Seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar Ibn Khattab, Sayyidina Utsman Ibn Affan, bahkan mencaci maki istri Nabi tercinta, Sayyidatuna Aisyah Ridha radhiyallahu anhum ajmain, saudara. Kelompok ini sepakat Ahlus Sunnah merupakan ahlul bidah wal ahwa. Kelompok yang suka mengada-ngada, mengikuti hawa nafsu, dalun mudil, mereka sesat menyesatkan. Tidak boleh kita biarkan. Maka itu di mimbar-mimbar saya sudah nyatakan, saya instruksikan kepada Front Pembela Islam. Kalau Anda mendapatkan ada mimbar dari Sabang sampai Merauke, yang pembicaranya mencaci maki keluarga Nabi, mencaci maki sahabat Nabi, mencaci maki istri Nabi, mencaci maki Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, rubuhkan panggungnya. Kalau perlu bakar dia punya mimbar, saudara. Saya sudah bicara ini ribuan kali di berbagai pentas. Lah kok ada yang goblok nuduh saya Syiah? Ini goblok kuadrat ini, saudara. Kalau saya Syiah, saya nggak suruh bakar mimbar Syiah, saudara. Tapi ada kelompok yang ketiga. Kelompok yang tidak menuhankan Ali, bukan gulat. Kelompok yang tidak mencaci maki para sahabat, bukan Rafidhah. Kelompok ini, saudara, kelompok ini tetap Ahlus Sunnah mengatakan mereka ini termasuk ahlul bidah wal ahwa yang harus kita kritisi pendapatnya. Tapi mereka nggak boleh dikafirkan. Mereka tetap muslim, min ahlul bidah wal ahwa. Bukan kita perangi, ajak dialog, dakwahkan. Nah maka itu maaf, kalau saya diajak oleh saudara-saudara saya, Habib Rizik, ayo berjuang, ayo Habib Rizik bikin pernyataan, semua Syiah kafir. Saya nggak mau, saudara. Hanya orang goblok yang mengatakan begitu. Kita ini belajar, kita punya metodologi. Syiah ada puluhan sekte, cukup dibagi 3. Yang pertama kelompok gulat, yang akidahnya sudah menyimpang, yang melakukan kufrun bawah, kafir yang nyata. Seperti apa? Mengatakan Al-Quran kurang. Mengatakan, saudara, Sayyidina Ali berhak jadi Nabi. Bahkan Ali lebih afdol daripada Muhammad. Jibril salah dalam menyampaikan risalah. Bahkan ada yang menuhankan Ali, saudara. Kelompok ini kafir. Tidak boleh dibiarkan. Wajib kita perangi, saudara. Itu Ahlus Sunnah sepakat. Dan kelompok ini ada, saudara. Seperti apa? Seperti Syiah Sabaiyah, seperti Syiah Khattabiyah, saudara. Real, kelompok ini ada, saudara. Yang kedua, Syiah Rafidhah. Syiah yang walaupun akidahnya tidak seperti gulat, yang walaupun tidak menuhankan Ali, yang walaupun tidak mengatakan Ali yang lebih berhak jadi Nabi, tapi saudara, dengan dalih cinta kepada keluarga Nabi, mereka mencaci maki begitu banyak para sahabat Nabi, saudara. Mencaci maki Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar Ibn Khattab, Utsman Ibn Affan, radhiyallahu ta'ala anhum. Saya mau nyatakan di sini, saudara. Al-Quranul Karim dari Nabi sampai kepada kita melalui para sahabatnya. Hadis Nabi dari Nabi sampai kepada kita melalui para sahabatnya, saudara.
Kalau para sahabatnya dicaci maki, disebut pengkhianat, disebut pendusta, disebut penjahat, berarti yang bawa Al-Quran, yang bawa hadis kepada kita, para pengkhianat dan para penjahat. Hati-hati saudara, kalau Al-Quran dan hadis disebut dibawa oleh sahabat yang penjahat, sahabat yang pengkhianat, berarti Al-Quran dan hadis yang sampai kepada kita sudah tidak murni lagi, saudara. Itu berbahaya. Makanya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dulu sampai hari ini tidak terima kalau ada orang mencaci maki para sahabat Nabi, saudara. Mencaci maki sahabat Nabi berarti menyerang Al-Quran dan As-Sunnah. Mencaci maki para sahabat Nabi berarti memposisikan Al-Quran dan As-Sunnah dibawa oleh manusia-manusia yang tidak becus, saudara. Saudara, kalau sahabat Nabi banyak yang tidak beres, banyak yang pengkhianat, berarti Muhammad tidak becus diri sahabat, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kelompok ini, saudara, walaupun tidak dikafirkan oleh Ahlus Sunnah, dinyatakan sebagai ahlul bidah wal ahwa, tapi tetap harus diperangi pemikirannya. Tidak boleh dibiarkan menyebar. Kira-kira jelas tidak?